Pemirsa, penanganan kasus korupsi Kementan di KPK menjadi kurang berintegritas ketika dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Kementan bergulir di Polda Metro Jaya. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana nasib pemberantasan korupsi ketika pimpinannya juga dilaporkan berperkara. Kita telah terhubung dengan mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Selamat petang Pak Samad. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Samad, kasus dugaan korupsi SYL ini diawali dengan adanya dugaan pemerasan. Laporan pemerasan yang sudah naik ke tingkat penyidikan, apakah dari sini saja kita sudah bisa mencium ada yang tidak beres di baliknya? Ya, kenapa sampai terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK kali ini? Karena pelanggaran etik maupun dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan KPK di masa-masa sebelumnya tidak pernah dilakukan penindakan yang tegas. Ya, artinya apa? Pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK di masa lalu tidak pernah menghasilkan sebuah sanksi. Contohnya misalnya Ibu Lili Ibu Lili Wakil Ketua KPK itu jelas-jelas melakukan pelanggaran pidana, bukan cuma pelanggaran etik. Pelanggaran pidana berupa penerimaan gratifikasi, yaitu fasilitas menonton formula balap motor di Mandalika. Bayangkan, sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran pidana, Lili, komisioner KPK itu tidak pernah diberikan sanksi hukuman, tidak pernah diperiksa, langsung berhenti begitu saja dan dia balik ke kampungnya. Oleh karena itulah jangan heran kalau sekarang terulang lagi dugaan pelanggaran etik maupun dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan KPK. Karena sebelumnya semua dugaan pelanggaran pidana maupun dugaan pelanggaran etik tidak pernah membuat pimpinan KPK dijatuhi sanksi. Oleh karena itu tidak ada efek jera. Itu sebenarnya kuncinya. Oleh karena itu menurut hemat saya kali ini dugaan pidana pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang sudah diperiksa di Polda Metro Jaya seharusnya itu tidak lagi seperti di masa lalu. Dia harus menghasilkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Apa itu? Kasus ini harus bergulir. Kasus ini harus sampai ke pengadilan agar supaya masyarakat bisa lihat fakta sebenarnya terjadi. Jadi jangan kasus ini cuma ribut sampai beberapa hari, beberapa bulan, habis itu dia tenggelam dan tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kalau itu terjadi, maka saya yakin berikutnya akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran pidana maupun dugaan-dugaan pelanggaran etik. Jadi ini menjadi taruhan, kasus pemerasan kali ini menjadi taruhan besar, karena kalau ini tidak diberikan sanksi, ini tidak ditindaklanjuti dan diteruskan ke pengadilan sebagai sebuah kasus tindak pidana, maka ini akan membuat KPK hancur lebur dan tidak akan dipercaya lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ini menghancurkan, bukan sekedar menghancurkan lembaga KPK, tapi sekaligus menghancurkan agenda pemberantasan korupsi. Kalau ini, lagi-lagi kalau dugaan pelanggaran pidana pemerasan kali ini tidak dibawa ke pengadilan, maka saya pastikan Indonesia menjadi negara surga bagi koruptor. Baik, jadi pertaruhan bagi KPK jika kasus dugaan pemerasan tidak diusut tuntas begitu ya. Tapi kalau kita kembali pada kasusnya Pak Samad, secara timeline saja kita lihat rentetan peristiwa sejak Juni SYL diperiksa KPK, berlanjut dengan laporan pemerasan di Polda Metro Jaya hingga kabar SYL menjadi tersangka. Sudah cukupkah menggambarkan ada sesuatu di baliknya hingga muncul kabar tersangka korupsi yang bukan dari KPK secara resmi yang menginformasikan? Ya, jadi memang kita melihat ini ada keanehan ya. Biasanya dulu waktu di zaman saya jadi ketua KPK, kalau sudah dilakukan gelar perkara, kasus itu sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan sudah gelar perkara, berarti di dalam gelar perkara itu yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, calon penuntut, maka pada gelar perkara itu sudah ditentukan, sudah diputuskan bahwa kasus ini
ditingkatkan menjadi ke tahap penyidikan dengan status tersangka misalnya A, B, atau C. Jadi ketika gelar perkara sudah selesai, maka itu sudah ada tersangkanya. Dan pada saat itu ketika sudah ada tersangka, maka segera ditindaklanjuti dengan penerbitan sprindik, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di dalam sprindik itu sudah dijelaskan siapa tersangkanya. Dan ketika sprindik itu sudah dibuat, maka pada hari itu juga pimpinan KPK beserta juru bicara KPK mengumumkan kepada publik tentang sprindik yang sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu harus dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban, ya, transparansi apa yang dilakukan KPK. Sebenarnya itu intinya. Tapi kali ini agak aneh. Kok sudah gelar perkara, ya, tapi pimpinan KPK-nya atau komisioner KPK-nya tidak pernah mengumumkan, ya, status tersangka SYL, sehingga ada rentang waktu, ya, rentang waktu yang terlalu jauh, sehingga rentang waktu yang terlalu jauh lah ini antara gelar perkara dengan pengumuman tersangka yang akan dilakukan nanti KPK. Bayangkan bulan 7 kemarin, ya, 8, 9, 10, sudah hampir 3 bulan sejak selesainya gelar perkara, ini kok tidak pernah diumumkan tersangkanya, sehingga rentang waktu inilah yang bisa digunakan terjadinya tawar-menawar atau dugaan pemerasan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi, Mbak, kita sepakat bahwa kasus korupsi di Kementerian Pertanian itu juga harus diusut dan dibawa ke pengadilan. Tapi pada saat yang bersamaan, kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK itu juga harus diusut dan dibawa ke pengadilan agar supaya kita bisa menyelamatkan lembaga KPK ini dari orang-orang yang secara modal tidak bertanggung jawab. Baik, artinya secara paralel di proses keduanya begitu ya. Tapi Pak Samad begini, hingga saat ini KPK bungkam malah informasi tersangka dari Menko Polhukam Mahfud MD. Perlukah sebetulnya informasi tersangka ini dari Menko Polhukam bukan dari KPK secara resmi? Ya, ini juga sebenarnya aneh, Mbak, ya. Jadi seolah-olah Mahfud ini mendowngrade dirinya dari seorang Menko, ya, Polhukam menjadi juru bicara KPK. Ini aneh menurut saya. Tidak biasanya ini terjadi. Seharusnya yang mengumumkan, yang menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, seharusnya juru bicara KPK yang harus menyampaikan status tersangka SYL. Bukan status tersangka SYL disampaikan oleh Menko Polhukam. Karena kalau Menko Polhukam menyampaikan status tersangka SYL di KPK, maka itu seolah-olah Menko Polhukam bertindak sebagai juru bicara KPK. Ini menurut saya aneh dan lost control. Banyak keanehan, banyak kejanggalan, tapi apakah Anda melihat ada juga upaya KPK untuk memframing misalnya seolah SYL ini bersalah namun tidak diumumkan tersangkanya segera? Apa yang ditunggu KPK menurut Anda saat ini? Ya, oleh karena itu tadi ya, Mbak, ya, saya bilang ada ruang waktu yang terlalu jauh antara setelah dilakukan gelar perkara. Dulu kan kalau selesai gelar perkara maka langsung dilanjutkan dengan penerbitan sprindik, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di dalam sprindik itu sudah dijelaskan kasusnya, kemudian tersangkanya, dan langsung diumumkan kepada publik. Itu yang ada di KPK selama ini. Karena itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik dan salah satu bentuk transparansi kita agar supaya publik bisa mengawasi kasus tersebut. Kalau kasus ini tidak disampaikan, tidak diumumkan ke publik, maka kasus ini tidak bisa diawasi oleh publik. Itulah yang menurut saya keanehannya. Dan yang lebih aneh lagi, kok bisa seorang menteri koordinator mengumumkan? Ya, ini tidak biasanya. Harusnya itu yang umumkan Ali Fikri saja selaku juru bicara. Saya bertanya-tanya, kok Ali Fikri ini takut mengumumkan, ya, seorang menteri jadi tersangka? Ini ada apa? Ada permainan apa yang sedang terjadi? Ada kong kali kong apa yang sedang terjadi? Sehingga statusnya itu seolah-olah disembunyikan.
Dan ini menurut saya ini kan kasihan juga orang yang sudah disebut-sebut sebagai tersangka dalam kasus ini diombang-ambingkan, ya, diombang-ambingkan. Akhirnya orang ini status orang ini menjadi tidak jelas. Karena tidak jelas akhirnya mundur dan lain sebagainya. Ini kan aneh menurut saya. Ya, Pak Samad, kita juga melihat ya bahwa ada beredar foto yang menunjukkan pertemuan antara pimpinan KPK Firly Bahuri dengan SYL. Nah, ini kita bisa lihat insert fotonya, ada pertemuan di situ. Apakah kita bisa memisahkan dan lazimkah menurut Anda seorang pimpinan KPK menemui seseorang yang mungkin sedang ditarget atau berperkara lah di KPK? Oke, jadi bukan lazim atau tidak lazim, Mbak, tapi ini sudah pelanggaran etik. Jadi ketika seorang pimpinan KPK maupun pegawai KPK bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung orang yang berkaitan punya perkara di KPK, maka itu adalah salah satu pelanggaran etik yang berat dan sanksinya itu berat kalau di KPK ya. Oleh karena itu menurut saya kalau foto ini benar, maka ini sudah memberikan petunjuk, indikasi yang kuat kepada publik bahwa telah terjadi pelanggaran etik berat yang dilakukan pimpinan KPK karena sudah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait. Bayangkan pihak-pihak yang terkait saja itu dilarang ketemu, apalagi pihak langsung. Oleh karena itu, apa yang dilakukan kalau foto ini benar, maka ini adalah pelanggaran etik berat. Itu Oke, kalau begitu juga harus diproses oleh Dewas begitu, Pak Samad? Ya, tapi saya ingin katakan begini, Mbak. Kasus pemerasan, dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Mentan ini harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pidana, bukan pelanggaran etik ya, bukan sekedar pelanggaran etiknya. Jadi sekarang kan sudah ditindaklanjuti oleh Polda, tinggal menurut saya pihak kepolisian harus serius nih, nggak boleh main-main lagi. Dia harus terus mengusut kasus ini sampai tuntas dan membawanya sampai ke pengadilan agar supaya nanti di pengadilan bisa dibuka terang benderang. Karena kalau di pengadilan semua sudah berbicara, alat bukti sudah berbicara, saksi-saksi sudah berbicara, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena kalau kasus dugaan pemerasan ini tidak dibawa ke pengadilan, maka ini akan menjadi misteri, menjadi dugaan-dugaan, dan membuat ini menjadi presiden buruk. Artinya apa? Kalau ini tidak dilanjutkan ke pengadilan, maka saya khawatir nanti akan terjadi lagi selanjutnya pelanggaran-pelanggaran pidana, pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Kenapa akan terjadi? Karena tidak ada deterrent effect, ya, tidak ada efek jerah bagi pimpinan KPK. Sekarang ini terjadi dugaan pemerasan karena di masa lalu pelanggaran-pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran etik maupun dugaan-dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan KPK selalu tidak diberikan sanksi, tidak pernah diputuskan, dibuat mengambang. Lili misalnya yang jelas-jelas sudah melanggar pidana itu mengambang, ya, tidak diberikan sanksi. Ya. Baik, Pak Samad. Ya, karena tidak ada efek jera, maka seharusnya sudah kita tunggu bersama oleh publik juga begitu ya, agar aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian untuk bisa mengusut secara tuntas. Terima kasih Pak Samad sudah bergabung sama kami di harus dibawa ke pengadilan. Harus dibawa ke pengadilan. Oke, baik, kita tunggu bagaimana proses ke depannya. Terima kasih. Selamat petang, Pak Samad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.